Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Atika Niki. Halo semuanya. Oke, di kesempatan kali ini aku akan share resep tape ketan hitam ya untuk edisi lebaran. Rendam ketan hitam selama semalaman, atau kalau misalkan merendamnya itu hari Rabu sore, nah nanti ditiriskannya juga di Kamis sore ya. Ini tujuannya untuk tape ketannya itu biar empuk dan kinyis-kinyis ya. Maksudnya tuh empuk dan pulen kayak gitu. Nah, di sini mbahnya aku pakainya ketan hitam tapi dicampurin sama ketan putih ya, biar warnanya itu lebih bagus dan rasanya juga lebih agak pulen. Tapi selera ya, kalau misalkan mau pakai ketan hitam saja juga boleh ya. Lanjut, ketan hitamnya kita tiriskan ya. Habis itu kita langsung mengukus ketan hitamnya yang tadi. Ini tuh pakai api yang sedang aja, nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil ya. Ya mohon maaf ya, ini tuh videonya agak gelap karena bikinnya itu di pawon atau di dapur yang belakang. Jadi dapurnya itu bukan di dalam rumah, jadi penerangannya emang agak kurang ya, jadi mohon maaf. Dan lama pengukusannya ini tuh sekitar 1 jam kurang, mungkin bisa jadi 45 menit atau setengah jam kurang. Jadi kita sambil lihat tekstur si ketannya itu, kalau misalkan udah agak mekar, nah kalau kayak gitu tuh udah mateng ya, atau waktunya diangkat. Nah, lanjut lagi, habis diangkat itu tuh kita siapkan ember berisi air. Nah, ketannya itu kita angkat, kita masukin keranjang dari bambu gitu ya. Ini tuh boleh dari plastik ya, misalkan di rumah bunda-bunda atau teman-teman sekalian nggak ada keranjang seperti yang ini. Nah, ini tuh sambil kita siram dengan air biasa ya, air dingin gitu, maksudnya bukan air panas atau air apapun, itu air biasa. Nah, sambil disiram sambil diaduk-aduk ya, ini tuh namanya proses pengaronan. Jadi kalau misalkan masak ketan itu proses pengaronannya itu berbeda-beda ya, misalkan mau dibikin lemper juga berbeda, dibikin kayak ketan susu juga berbeda, terus kemudian bikin rengginang juga berbeda ya. Jadi treatmentnya itu nggak sama satu sama lain. Nah, kalau misalkan mau bikin tape ketan ya seperti ini ya proses pengaronannya. Nah, ini tuh sambil diangkat-angkat kayak gitu. Jadi biar airnya sampai bersih. Kalau misalkan airnya sampai bersih, ini tuh berarti insya Allah nanti hasil tape ketannya akan menjadi manis. Nah, lanjut lagi, setelah ketan yang tadi diaronin udah agak tiris ya, airnya nggak terlalu banyak ngendem di situ. Kita lanjut lagi untuk mengukus ketannya yang tadi. Jadi ada dua proses pengukusan ya bunda-bunda dan teman-teman sekalian. Yang pertama habis direndam tadi ketannya, kemudian yang kedua habis diaronin. Ya memang agak panjang banget ya prosesnya. Kemudian lanjut ya untuk marut ragi tapenya. Ini tuh bebas ya, berbagai merek, misalkan di tempat bunda nggak ada merek seperti ini, boleh pakai merek yang lain. Nah, ini tuh bisa buat tape ketan, tape singkong dan tape yang lain ya. Jadi ini tuh ragi khusus tape aja. Nah, ketan yang tadi yang dikukus tadi kan udah mateng ya bun, maaf tadi nggak ke shoot proses pengangkatannya. Nah, ini tuh langsung ditiriskan gitu supaya dingin. Jadi kalau misalkan pas proses peragiannya itu masih panas, nanti tapenya itu nggak akan jadi dan rasanya itu akan asam gitu. Jadi nunggu dingin dulu biar hasilnya itu bisa maksimal. Nah, ini tuh ditabur-tabur kayak gitu ya, biar merata sampai keseluruhan ketannya. Jadi biar lebih manis dan juga lebih maksimal ya hasilnya. Kalau misalkan dicampurnya sampai rata. Jadi jangan sampai
ketannya ini enggak tersentuh atau enggak terkena sama raginya. Oh ya, jangan lupa juga ya dikasih gula putih, gula pasir biar ini kata mbak aku agak lebih manis aja. Kalau misalkan pakai gula merah nggak bisa ya, ini lebih baik pakainya gula putih pasir. Itu sambil diaduk-aduk ya biar merata, bener kata mbak aku, jangan sampai bagian ketan itu enggak terkena raginya. Jadi kalau misalkan enggak terkena raginya nanti masih berwujud ketan kayak gitu dan tapenya enggak akan jadi. Kemudian lanjut ya, kita langsung ke proses pembungkusan. Ini tuh bebas ya ukurannya segimana, cuman kalau kebanyakan di tempat aku ini ukurannya itu 1 sendok makan aja ya, karena kalau misalkan tape ketan buat suguhan lebaran itu yang bentuknya itu kecil-kecil, nggak tahu kenapa emang udah dari sononya. Mungkin kalau misalkan tape ketan ini kan rasanya manis ya sedikit aja, jadi kalau misalkan makannya sedikit aja dirasa udah cukup gitu ya, udah kayak puas gitu. Nah nanti kalau misalkan mau ngambil lagi ya terserah sih mau nambah lagi, mau makan lagi juga boleh gitu, nggak apa-apa. Soalnya kalau menurut aku sih kadang makan satu aja udah cukup. Oh iya, dan biasanya kalau dulu itu dibungkusnya dikasih daun jambu air ya dalam daun pisangnya ini, karena biar lebih segar atau lebih wangi katanya. Cuman kan kemarin itu daun jambunya itu udah jarang banget di kampung aku, jadi langsung aja pakai daun pisang. Seperti halnya kayak misalkan tape dari Kuningan itu, tapi tapenya ketan putih, dia itu ngebungkusnya nggak pakai daun pisang, tapi pakainya daun jambu. Mungkin emang rasanya lebih seger dan lebih wangi gitu ya kalau misalkan pakai daun jambu air. Itu harus disiapkan tenaga ekstra ya kalau buat ngebungkus, apalagi kalau misalkan ada banyak tenaga sih lebih bagus. Nah kemarin itu pas bikin ini ada 3 orang ya yang proses bungkus membungkus, itu tuh ada bule-bulenya aku dan juga aku. Nah seperti ini ya hasil tape ketannya ini tuh udah beberapa hari, aku kemarin lupa review pas hari udah jadinya. Nah jadi hari Rabu itu, Rabu sore itu proses perendaman, kemudian Kamisnya ditiriskan dan juga dikukus ya, sama sekalian proses pembungkusan dan segala macem. Nah ini tuh tape ketannya tuh ditaruh di tempat yang tertutup ya dan sejuk, dibungkus kayak gitu. Nah hari Kamisnya ini bukan hari Kamis, maksudnya hari Jumat belum dibuka. Nah dibukanya itu dari hari Sabtu. Nah itu tuh udah boleh dibuka ya, jadi selama 2 hari gitu, dari Kamis malam sampai Sabtu pagi udah boleh dibuka. Jadi aku lupa nge-reviewnya, ini tuh udah beberapa hari. Nah aku simpen dulu di kulkas, ini tuh bisa awet lama gitu ya kalau misalkan di kulkas. Ini tuh sumpah rasanya itu manis dan seger gitu. Nah ini tuh juga bahan dari madu mongso kalau di kampung aku, jadi kayak wajit gitu, cuma dari tape ketan. Ya nantilah insya Allah kalau misalkan ada kesempatan lagi aku share video dari makanan-makanan lain dari khas daerah aku. Cukup sekian ya video dari aku. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.